Ya, selamat sore para penikmat BBG di seluruh Indonesia. Hari ini kedatangan Vios Limo manual. Manual ini pakai kit yang hibrid, bisa bensin, bisa gas, tinggal pencet tombol. Untuk spesifikasi, ini mixernya pakai mixer elektrik ya, ada di dalam sini. Dia bisa buka penuh ketika mode bensin dan nutup sebagian ketika mode gas. Kenapa harus dibuat buka dan nutup sebagian? Ya, karena ketika pakai bensin ini tidak boleh ada halangan apapun. Jadi engineer membuat mesin itu sudah diukur sampai detail berapa diameter dari selang yang masuk ke mesin. Jadi selang ini jangan sampai diperkecil ketika pakai bensin, karena itu sudah ada hitung-hitungannya dari sana. Kita jangan merubah terlalu jauh. Nah, jadi ketika pakai bensin dia buka penuh supaya mesin tidak akan kekurangan udara. Nah, ketika pakai gas, karena sistemnya single point, itu butuh kevakuman yang ada di area intake. Ya, jadi di area dari throttle sampai mixer itu butuh kevakuman agar gas yang dari belakang, dari reducer itu bisa terhisap. Oleh karena itu, perlu ditutup sebagian udaranya. Sistem single point memang seperti itu. Mau pakai reducer apapun juga sama. Udaranya harus dikurangi supaya muncul kevakuman di area throttle sampai mixer. Meskipun pakai Sake, pakai Tomaseto, Lovato dan lain sebagainya, kalau pakai single point itu tetap harus pakai mixer dengan tujuan agar muncul kevakuman di area intake. Nah, kevakuman ini berfungsi menghisap gas LPG dari reducer. Jadi gitu ya penjelasan dari mixer, kenapa harus buka penuh ketika pakai bensin, kenapa bukanya hanya sebagian ketika pakai gas. Oke, setelah dari mixer kita cek input gasnya. Kita ambilkan di sini input gasnya. Kita memanfaatkan lubang ventilasi oli ya. Jadi lubang pernafasannya kita cabut, kita pakai masukkan gas. Untuk selangnya, selang ventilasi oli pernafasan itu kita pasang filter ya. Jadi biar tidak ada debu atau benda asing yang masuk melalui selang ini. Jadi safety-nya tetap kita pikirkan. Nah, untuk jalur gasnya ini pakai yang selang urin. Nah, kebetulan pemiliknya ini sudah masang HCS ya, jadi pakai selang biru. Ini tidak kita lepas ya, kita tetap pertahankan. Kita hanya menambah BBG-nya saja. Jadi pakai selang yang warna urin. Selangnya kita pakai Personalux ya, dia terdiri dari 5 lapisan. Salah satu lapisannya itu pakai kawat. Jadi ketika ada tikus pun ya, dia tidak bisa gigit sampai dalam. Jadi sampai lapisan kawat dia akan berhenti tikusnya. Nah, selain dari tikus, selain aman dari tikus, dia juga aman dari gesekan-gesekan. Tak bisa kita pungkiri bahwa mesin ketika nyala, ketika mobil jalan itu pasti ada getaran-getaran. Nah, getaran-getaran itu mau tidak mau pasti sedikit banyak gesek ke selang. Nah, oleh karena itu selang kita nggak mau toleransi, selang kita harus pakai yang bagus supaya nomor satu adalah aman, safety-nya. Nah, tetap kita pikir safety-nya. Mahal dikit tidak apa-apa, yang penting aman dan tahan lama. Nah, itu untuk selang. Kita lanjut masuk ke rangkaiannya. Rangkaian sama seperti biasanya, kita pakai membran bensin Fish Air ya untuk trigger idle-nya. Untuk set idle-nya itu pakai kran mawar, tinggal diputar-putar saja, dicari kebutuhan idle-nya itu seberapa. Idle ketika tanpa AC dan idle ketika pakai AC. Reducernya kita pakai standar tanpa ada perubahan apapun. Pernya juga masih tetap. Bukaan reducernya ini saya samakan dengan Baleno dan Brio kemarin. Buka penuh di arah CN. Nah, itu turun ke bawah ada solenoid. Nah, solenoid kita pakai solenoid water heater ya, itu yang ada warnanya oranye emas kuning ya. Itu solenoid 12 volt dengan diameter pipa setengah ya, ukurannya setengah. Kalau pakai tekanan rendah itu harus pakai ukuran setengah. Kalau di bawahnya nanti debit gas yang lewat kurang. Nah, untuk arus yang masuk solenoid itu kita pasang step down dengan tujuan agar solenoid tidak terlalu panas. Ya, di ruang mesin seperti itu. Tampilannya seperti ini. Hanya ada selang warna oranye saja untuk BBG-nya. Selang ke belakang kita masukkan lewat kolong ya. Jadi lewat bawah. Itu jadi satu sama pipa rem dan
pipanya bensin. Masuk kolong, keluar lewat samping, lewat area ventilasi, atau yang ketika kita tutup dia buka biar tidak ada tekanan. Nah, kita masukkan lewat situ, tembusnya lewat sini. Selang gas, selang air, dan kabelnya. Jadi selang gasnya lewat kolong. Di belakang ada 2 box, kita pakai box bekas ember cat. Kenapa pakai ini? Karena ini kualitasnya lebih bagus dari kontainer. Dia lebih tebal plastiknya. Meskipun bekas tidak apa-apa. Yang penting awet dan kuat. Karena ketika kondisi jalan itu kadang kita lewat polisi tidur, lewat jalan jelek, itu kan pasti ada naik turun lompat-lompat ya. Nah, kalau kontainer itu kan plastiknya tipis, dikhawatirkan muncul retakan. Jadi kita tidak apa-apa pakai yang bekasnya cat. Ini plastiknya tebal, kuat. Dipukul-pukul juga nggak bakal pecah. Pompa kita pakai dispenser. Pompanya dispenser 12 volt. Ini saya pasang resistor dengan tujuan mengurangi arus yang masuk, dan flasher supaya dia bisa ada jedanya. Jadi dia pompanya nyala itu seperti kedipannya lampu sein. Tujuannya apa? Tujuannya agar pompa tidak bekerja terlalu berat. Untuk pemanasnya elemen pakai sogok knalpot seperti biasa. Ya, tampilan di bagasinya seperti ini. Ini ada keran, dibuka ketika pakai 2 tabung. Ketika pakai 1 tabung itu kerannya ditutup. Diintip sedikit ya LPG-nya. Sidik wae, engko timbangan diseneni gawe gas melon. Sidik wae lah iku wis. Ya, itu tampilan di belakang. Kita coba masuk ke area kabin. Area kabinnya seperti ini. Perubahannya ada di tombolnya. Ini tombol BBG BBM. Untuk kontrol mixernya di sini, ini belum selesai. Jadi pemiliknya minta dimasukkan ke dalam saja. Nah, ini kita masih perlu setting buat jalan. Jadi tak taruh di luar dulu. Nanti setelah settingannya sudah ketemu, tak masukkan ke dalam. Itu kita coba starter. Ya, starternya harus dikopling. Nah, ini starter langsung pakai BBG. Ini nyala hijau. Starternya langsung pakai BBG. Nah, kita nyalakan lampu kotanya biar kelihatan RPM-nya. Ini kondisi tanpa AC, AC-nya masih off. Coba kita AC dulu. Nah, ini kondisi AC. Ini kondisi mesin masih manasi ya, masih belum mencapai suhu kerja. Jadi RPM-nya mendekati 1000 ya, masih manasi. Coba kita AC. Nah, ini sudah pakai AC. Pakai AC dia juga oke. RPM-nya juga anteng. AC off. AC off juga oke ya. RPM di bawah 1000 sedikit karena masih belum mencapai suhu kerja. Tes blayeran ya lur, blayerannya aja banter-banter, wis engko bahaya. Blayerannya sak cukupe wae. Oke. Iki blayerannya kira-kira seperti itu. Itu pedal gas saya nginjaknya tidak terlalu dalam ya. Jadi memang tidak saya loskan karena belayer di redline kondisi mesin tanpa beban itu kata guru saya berbahaya. Jadi belayarnya sak cukup wae. Oke, kira-kira seperti itu untuk Limo, Vios Limo hari ini. Setelah ini kita test drive bersama pemiliknya ya. Oke, sampai ketemu nanti.